Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Roy Kanamil Fauzi dengan NIM 2106 dari kelas Sejarah dan Hikmah Arsitektur 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UAS dari mata kuliah ini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat memiliki nama Mahligai Minang. Masjid ini beralamat di Jalan Kotip Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Arsitek dari masjid ini adalah Rizal Muslimin. Masjid ini dibangun pada mulai tahun 2007, lalu ada beberapa kendala seperti pendanaan, dan pada akhirnya benar-benar selesai dibangun pada tahun 2019. Luas bangunan ini terbangun di lahan seluas 40.000 meter persegi dengan luas bangunan 18.000 meter persegi. Masjid ini dapat menampung hingga 20.000 jamaah. Arsitektur pada masjid ini khas dan unik. Masjid ini sangat erat dengan arsitektur Minangkabau. Hal ini terlihat dari atap yang berbentuk lancip atau berbentuk gonjong seperti pada rumah gadang. Selain itu, pada bagian luar juga dihiasi dengan ornamen-ornamen khas Minang, yaitu ornamentasi khas Minang pada bagian eksterior. Masjid ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai ruang wudhu, lantai kedua sebagai ruang sholat utama, dan lantai ketiga digunakan sebagai ruang sholat juga. Namun di lantai ketiga ini juga dapat digunakan sebagai ruang istirahat apabila jamaah sedang sepi. Berikutnya adalah analisis regionalisme arsitektur dari Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya Sumatera Barat menggunakan pendekatan arsitektur reinventing tradition atau menggabungkan atau mengkombinasi beberapa budaya hingga menghadirkan satu budaya baru, satu budaya arsitektur yang baru. Hal ini dapat dilihat dari arsitektur masjid ini yang mengkombinasikan antara arsitektur Minangkabau dengan budaya Islam dan budaya modern. Arsitektur dan budaya Minang yang terlihat pada masjid ini adalah yang pertama atap gonjong seperti layaknya di rumah gadang. Atap ini terlihat lancip dan seperti pada rumah gadang. Berikutnya adalah terdapat ornamentasi khas dari Minangkabau pada bagian eksterior masjid. Kemudian arsitektur dan budaya Islam dapat dilihat dari yang pertama, fungsi bangunan ini yaitu sebagai masjid tempat sholat. Berikutnya ada kaligrafi dan ornamentasi Arabes pada bagian luar mendampingi ornamentasi Minangkabau yang tadi, dan juga pada bagian dalam mihrab pada bagian interior juga terdapat kaligrafi. Berikutnya ada pilar-pilar khas seperti masjid-masjid di Timur Tengah. Kemudian juga terdapat menara layaknya masjid-masjid di Timur Tengah. Kemudian beberapa bagian pada bangunan ini terbentuk terinspirasi dari beberapa peristiwa yang erat kaitannya dengan Islam, seperti peristiwa peletakan batu hajar aswad pada zaman Rasulullah yang menginspirasi bentuk dari atap masjid ini. Kemudian bentuk dari mihrab terinspirasi dari batu hajar aswad itu sendiri. Kemudian arsitektur modern pada bangunan ini dapat terlihat dari yang pertama adalah bangunan masjid ini tanpa kubah, tidak seperti bangunan-bangunan masjid pada umumnya yang biasanya memakai kubah. Kemudian interior di bagian dalam
Masjid ini juga luas, ruang salat tanpa kolong, sehingga luas. Eh, Interior masjid ini juga didominasi dengan warna putih, menambah kesan futuristik dan modern. Selain itu, konstruksi pada masjid ini juga tahan gempa, mengingat letak geografis di Sumatera Barat ini rawan terjadinya adanya gempa. Kesimpulan dari analisis regionalisme arsitektur pada masjid ini yaitu Masjid Raya Minangkabau atau Masjid Raya Sumatera Barat ini memakai pendekatan reinventing tradition atau menggabungkan beberapa budaya yang berbeda hingga membentuk suatu arsitektur hingga membentuk gaya arsitektur yang baru. Hal ini dapat dilihat dari bentuk masjid ini yang baru, yang gaya arsitekturnya baru dan modern, yang terbentuk dari kombinasi beberapa budaya arsitektur, yaitu arsitektur Minangkabau, arsitektur Islam, dan arsitektur modern. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.